Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Tribodo Rahman dari kelas 9C. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tekanan zat padat. Tekanan pada zat padat. Tekanan pada zat padat adalah besarnya gaya yang bekerja pada suatu satuan luas bidang tekan. Besarnya tekanan dipengaruhi oleh gaya tekan atau F dan luas bidang tekan atau A. Tekanan atau pressure dapat dirumuskan sebagai P sama dengan F per A, di mana P adalah tekanan, N per meter persegi atau Pascal, dan F adalah gaya atau Newton. Dan yang ketiga ada A adalah luas permukaan atau meter persegi. Satuan tekanan. Satuan SI untuk tekanan adalah Newton per meter persegi atau Pascal. Faktor yang mempengaruhi tekanan ada dua. Yang pertama ada besarnya gaya. Semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin besar pula tekanan yang dihasilkan. Yang kedua ada luas permukaan. Semakin kecil luas permukaan yang dikenai gaya, maka semakin besar tekanan yang dihasilkan. Ada contoh. Yang pertama, ketika kita berdiri, gaya berat kita menekan lantai. Tekanan yang dihasilkan tergantung pada berat badan kita dan luas telapak kaki kita. Yang kedua ada penerapan. Penggunaan paku pisau dan sepatu hak tinggi memanfaatkan konsep tekanan untuk memperbesar atau memperkecil efek gaya. Terima kasih, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Tribodo Rahman dari kelas 9C. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tekanan zat cair dan tekanan hidrostatik. Pertama ada pengertian tekanan zat cair. Pengertian umum, tekanan zat cair adalah gaya yang diberikan zat cair pada setiap satuan luas permukaan yang bersentuhan dengannya. Yang kedua berdasarkan sifat. Besarnya tekanan zat cair bergantung pada kedalaman, massa jenis, cairan, dan gravitasi. Kedua ada arah tekanan zat cair. Yang pertama, tekanan ke segala arah. Tekanan dalam zat cair tidak hanya ke bawah, tetapi juga ke samping dan ke atas, sehingga benda terdorong dari semua sisi. Yang kedua, kedalaman yang sama. Pada titik yang berada di kedalaman yang sama, besar tekan yang diterima sama walaupun arahnya berbeda. Yang ketiga, bersifat isotropis. Tekanan zat cair memiliki sifat sama besar di semua arah pada suatu kedalaman tertentu. Selanjutnya ada rumus tekanan zat cair. Tekanan zat cair dihitung dengan persamaan P sama dengan Rho kali G kali H, di mana Rho adalah massa jenis cairan, G adalah percepatan gravitasi, dan H adalah kedalaman titik ukur dari permukaan cairan. Selanjutnya ada satuan tekanan zat cair. Satuan tekanan zat cair dalam sistem internasional adalah Pascal atau PA, yang setara dengan 1 Newton per meter persegi. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi tekanan zat cair. Besarnya tekanan dipengaruhi oleh kedalaman cairan, massa jenis cairan, dan percepatan gravitasi. Selanjutnya ada tekanan bertambah dengan kedalaman. Semakin dalam posisi suatu titik di dalam cairan, maka semakin besar tekanan yang dialami pada titik tersebut. Selanjutnya ada tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang dihasilkan oleh cairan yang berada dalam keadaan diam, dan nilainya sama di semua arah pada kedalaman tertentu.
penerapan dalam kehidupan. Yang pertama ada kapal selam, kedua ada pipa air, yang ketiga ada peralatan hidrolik. Kesimpulan, tekanan zat cair dipengaruhi kedalaman massa jenis dan gravitasi, bekerja ke segala arah, serta memiliki banyak penerapan dalam kehidupan. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Nuribur Rahman dari kelas 9C akan menjelaskan hukum Pascal dan Archimedes. Yang pertama, hukum Pascal. Hukum Pascal adalah prinsip yang menjelaskan bagaimana tekanan dalam fluida tertutup merambat secara merata ke seluruh bagian. Yang kedua ada bunyi hukum Pascal. Adalah tekanan yang diberikan pada zat cair di dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Yang ketiga ada rumus. Rumusnya itu ada P1 sama dengan P2 atau F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Keterangannya, P1 adalah tekanan pada piston 1, P2 adalah tekanan pada piston 2, F1 adalah gaya pada piston 1 atau dalam itunya N. A1 adalah luas piston 1 dengan satuannya M kuadrat. F2 adalah gaya pada piston 2 atau Newton. A2 adalah luas piston 2 atau M kuadrat. Yang keempat ada aplikasi hukum Pascal. Yang pertama ada dongkrak hidrolik. Dengan memberikan gaya kecil pada piston yang kecil, kita bisa mengangkat mobil yang berat. Yang kedua ada rem mobil, yaitu gaya dari pedal rem yang diteruskan melalui cairan rem untuk menekan kampas rem pada roda. Selanjutnya adalah hukum Archimedes. Hukum Archimedes menjelaskan gaya apung yang dialami oleh benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida. Yang kedua ada bunyi hukum Archimedes, yaitu sebuah benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida, zat cair atau gas, akan mengalami gaya apung yang sama dengan berat fluida yang dipindahkannya. Yang ketiga ada rumus, yaitu Fa sama dengan Rho kali G kali V. Keterangannya ada Fa adalah gaya apung atau Newton, Rho adalah massa jenis fluida atau air, kilogram per meter kubik, G itu adalah percepatan gravitasi, meter per second pangkat 2, dan V adalah volume fluida yang dipindahkan. Selanjutnya adalah aplikasi hukum Archimedes. Yang pertama ada kapal laut. Meskipun terbuat dari besi yang berat, kapal laut dapat mengapung karena bentuknya yang berongga membuat volume air yang dipindahkan sangat besar. Yang kedua ada kapal selam. Kapal selam dapat mengapung, melayang atau tenggelam dengan mengatur beratnya menggunakan tangki pemberat. Sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.